Selamat pagi, selamat ketemu dalam acara Karedok, khusus renungan doktrin. Kita akan membahas firman Tuhan dari kitab Keluaran. Hari ini hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024. Seperti biasa, saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Ya, ini aksoginya. Kita minum dulu. Air aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Kita sudah sampai di Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai 15. Keluaran 12 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Nah, ini dia tulah ke-10 sedang dijelaskan oleh Tuhan, dan dikatakan di situ bahwa Tuhan dengan aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Nah, jadi Tuhan sudah akan melaksanakan tulah ke-10-nya itu akan membunuh semua anak sulung, maupun anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Jadi ini ada sesuatu bencana yang didatangkan kepada orang Mesir. Nah, kepada orang Israel ada jalan keluarnya kalau tidak mau anak sulungnya mati, yaitu dengan cara mengolesi darah anak domba yang sudah disembelih itu di ambang pintu, ya, di kiri, kanan, dan di atasnya itu, ya, di palangnya. Nah, ketika Tuhan, ya, malaikat maut lewat melihat darah itu, katanya di sini, nah, tidak akan mati anak sulungnya, ya, dikatakan itu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Bila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi itulah, ya, syaratnya. Gampang sebetulnya, asal percaya, ya, bahwa dengan mengolesi darah anak domba di ambang pintu, nah, anak sulungnya tidak akan mati, baik itu anak sulung manusia ataupun anak sulung binatang. Jadi itu aja syaratnya, ya, kau mau lepas dari kematian. Dan semua orang Israel taat, ya, dan mengolesi semua itu dengan darah anak domba disembelih. Dan juga ditambahkan lagi harus selama tulah berjalan, ya, tidak boleh ada ragi juga di rumahnya. Tuh, sehingga kalau masih ada yang memakai ragi, kan nanti hari ke-7 dia akan dimusnahkan juga, ya. Jadi yang paling utama itu adalah darah, di mana darah domba itu dioleskan di ambang pintu. Jadi ini sebetulnya adalah simbolis, ya, atau nubuatan yang akan datang, bahwa nanti Mesias yang akan datang itu, yang akan mati di kayu salib, darahnya juga akan menyelamatkan manusia itu, dosa-dosanya akan dihapuskan. Sebetulnya yang peristiwa tulah ke-10 ini adalah tulah yang ditunjukkan Tuhan untuk memberitahukan nanti Mesias juga akan seperti ini, seperti darah anak domba, seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah
anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya, ketika Yesus datang kepadanya untuk dibaptis. Yohanes tahu dari mana dia bisa menyebutkan seperti ya, pasti dari Tuhan ya. Katakan ketika Yesus datang kepada dia hanya bukan menyebut nama Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, itu mengingatkan orang Israel harusnya ingat kepada peristiwa di mana mereka seluruhnya selamat dari kematian waktu mereka masih di Mesir, dan itu menjadi puncak tulah yang diberikan Tuhan dari 1 sampai 10, dan itu harus ditaati oleh mereka. Kenapa? Karena dengan demikian Tuhan mengatakan perbuatlah ini setiap turun temurun ya, setiap mereka memperingati ini. Maksudnya apa ya? Supaya mereka ingat, jangan lupa Mesias itu datang untuk menebus dosa-dosa mereka seperti anak domba yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi tulah ke-10 sebetulnya adalah tulah bagaimana Tuhan menunjukkan jalan keluar ya bagi manusia itu untuk tidak dihukum, yaitu dengan cara Mesias datang, Allah menjelma jadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya ya, dosa-dosa dunia itu sebenarnya. Dan siapa yang percaya pada Tuhan Yesus ya, dosanya dihapuskan dengan darahnya dan dia menjadi orang kudus sama seperti yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah jadi orang kudus ya pasti bisa masuk ke surga. Dosa itu tidak bisa dihapus hanya dengan perbuatan, tapi harus dengan darah Kristus yang suci ya, yang kudus, baru bisa dihapuskan. Dosa tidak bisa dikurang-kurangi dengan perbuatan baik. Nggak ada tuh dosa ditimbang-timbang, perbuatan baiknya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, masuk surga enggak. Dosa itu harus dihapus, dibersihkan dengan darah Kristus, baru orang tersebut layak masuk ke dalam surga. Kalau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dan tulah ke-10 adalah pemberitahuan Tuhan kepada orang Israel bahwa mereka harus taat mengolesi darah di ambang pintu supaya anak sulungnya tidak mati. Nanti kalau mau selamat, tidak mati selamanya, ya harus percaya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib, baru bisa diselamatkan. Oke, itu aja Kak Dok pada pagi hari ini. Sampai ketemu kali yang akan datang. Selamat pagi.